Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bandung TV, apa kabar Anda tanggal 5 Maret 2024? Apa kabar Anda? Ini tinggal menghitung hari lagi, kita melaksanakan hari pertama puasa ya kan? Serius tanggal 5 ini? Iya, serius tanggal 5. Saya pikir masih tanggal 1, tanggal 2, ternyata sudah tanggal 5 pemirsa. Tidak terasa bulan ketiga di tahun 2024 ini berjalan begitu cepat, bahkan bisa jadi ini adalah bulan penentuan tanggal 1 Ramadan. Betul. Dan penentuan siapa presiden kita yang terpilih sesuai dengan hasil pemilu kemarin. Nah, yang paling penting adalah semuanya rukun, damai, dan kita dukung saja siapapun yang akan memimpin negeri ini. Karena ya setiap orang kan punya side positif dan juga negatifnya. Semoga siapapun yang memimpin Indonesia, paling penting nih buat kita rakyat biasa nih bagus, adalah bisa makan, bisa kerja dengan tenang, bisa mendapatkan layanan kesehatan dengan baik, dan bisa bayar cicilan-cicilan. Itu dia, mudah untuk mencari kerja intinya itu ya. Ya, dan hari ini juga kita akan mudah memberikan beragam informasi yang sudah disiapkan oleh redaksi Bandung TV. Ya, diantaranya kami akan berbagi informasi tentang ASN yang tidak netral, kemudian juga bagaimana memberikan rekomendasi pada bencana alam yang ada di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Betul sekali, di segmen selanjutnya buron 6 bulan, residivis pelaku pedofilia diringkus, kemudian juga ada ratusan umat Hindu Bandung Raya dan Cirebon ikuti upacara melasti di pantai pelabuhan Segara di kawasan Cirebon. Ya, dan nanti di segmen 3 dan 4 kami akan menghadirkan 2 orang tamu yang akan membahas mengenai hotel yang ada di pusat kota Bandung. Betul, di kawasan Dago ya, warnanya hijau, kalau misalnya Anda lewat pasti tahu. Iya, nanti kita akan membahas mengenai paket-paket yang ada di sana, event-event khusus jelang Ramadan dan juga Lebaran nanti, ada paket bukbernya kah, atau nanti habis Syawal mau nikah, ya bisa. Mau nikahnya ke sini loh, lihat ya. Amin. Anda kan MC nikahan ya. Baik. Termasuk satu lagi juga mungkin mau bikin halal bihalal setelah Ramadan, atau bisa jadi pada saat Lebaran Anda mau berlebaran di hotel. Nah, nanti kami akan coba bahas bagaimana promo-promonya yang ada di sana. Langsung saja pagi hari ini bersama saya Krisanti dan saya Bagus Aus, selengkapnya di Halo Halo Bandung, Karaos Bandung. Ya, masih terkait dengan pemilu yang memang sudah kita laksanakan bersama, namun ada sisa yang harus diselesaikan, mulai dari pelanggaran parpol ya, dengan atributnya yang dipasang tidak sesuai pada tempatnya, atau pada saat kampanye banyak pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung dari paslon manapun atau partai manapun, serta ASN yang dirasa tidak netral. Ya, ini ada lebih dari 100 ASN yang dikenai sanksi terhadap netralitas pada saat pemilu kemarin. Pemirsa, lalu seperti apa BKD Jawa Barat menanggapi pelanggaran-pelanggaran tersebut? Pemirsa, ini dia informasi lengkapnya dari Gedung Sate. Ya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jawa Barat Sumasna mengungkapkan, Rabu 28 Februari 2024, pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk menindaklanjuti seorang ASN di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan sanksi hukuman sedang karena melakukan pelanggaran pemilu, yaitu memposting salah satu caleg di media sosial. Sebelumnya pihaknya telah menerima rekomendasi dari KASN terkait 3 ASN Kabupaten dan Kota di Jawa Barat yang terbukti melakukan pelanggaran. Selain itu ada pula ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan sanksi berat, yaitu diberhentikan karena menjadi caleg. Hari ini kita mendapat satu rekomendasi untuk ditindaklanjuti hukuman disiplinnya. Jadi ada ASN Jabar yang terlaporkan ke Bawaslu, dan Bawaslu menganggap bahwa itu memang ada setelah turun ke KSN, itu KSN melihat bahwa itu memang ada pelanggaran. Dan pelanggarannya di tingkat di rekomendasi hukuman sedang. Karena apa? Posting calon di medsos. Di medsos. Hukuman sedang itu apa? Hukuman sedang itu salah satunya penundaan kenaikan pangkat, atau penundaan kenaikan gaji berkala, atau mungkin ada penurunan pangkat. Hanya satu di Pemprov.
Hanya satu di Pemprov untuk sementara sekarang ya. Kalau kabupaten kota belum ada. Kabupaten kota tadi 3 rasanya. Yang Itu tadi dari KSN. rekapnya. Oh iya dari KSN tadi rekapnya ada 3. 3. Itu yang caleg itu, yang mencalonkan diri sebagai caleg. Oh nah, punten. Jadi yang proses ke Bawaslu itu 1. Adapun kita sebelum proses di Jawa Barat itu ada 3 ASN yang bersangkutan mencalonkan diri sebelum mengundurkan diri mencalonkan diri sebagai caleg sebelum mengundurkan diri jadi PNS. Nah itu kenanya hukuman disiplin berat, jadi pemberhentiannya dengan tidak hormat. Asisten KASN Pengawas Bidang Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas ASN, Maria Yvonne Tarigan menyatakan pihaknya telah memberikan sanksi terhadap 143 KASN di Indonesia yang melakukan pelanggaran pemilu. 70% ASN tersebut sudah ditindaklanjuti. Pelanggaran paling banyak yaitu mengikuti kegiatan kampanye dan melakukan keberpihakan di media sosial. 143 yang terbukti. Dan dari 143 itu 70%-nya sudah ditindaklanjutin oleh PPK-nya. Itu untuk data nasional, bukan hanya Jawa Barat. Kebanyakan apa Bu pelanggarannya? Tadi sudah saya sampaikan, yang paling banyak, yang paling tinggi itu mengikuti kegiatan kampanye, ya, sosialisasi dan juga melakukan tindakan-tindakan keberpihakan di media sosial, ya, misalnya dengan memposting program visi misi dari si paslon, kemudian juga share, like, ya, follow akun dan seterusnya, seperti itu. Saat ini yang paling banyak melakukan pelanggaran netralitas ASN yaitu di beberapa provinsi di Pulau Sulawesi. ASN pun diingatkan agar tetap netral apalagi menjelang pilkada pada akhir tahun 2024. Budi Hartati, Bandung TV. Ya, netralitas memang penting sekali. Sedikit aja kita menunjukkan keberpihakan kepada siapa, itu akan ada sanksinya. Nge-share, like, kemudian follow akun dari tokoh tertentu pada saat pemilu kemarin. Bahkan ada juga yang memang terang-terangan mendukung salah satu calon. Tapi kalau saya yang jadi ASN sih sepertinya sia-sia begitu ya. Karena menjadi ASN kan bukan hal yang mudah pada saat ini. Kemudian pada saat udah jadi ASN, predikatnya tergadaikan begitu saja. Betul, toh caleg atau mungkin partai pun paham posisi kita sebagai ASN ya. Jadi tidak boleh menunjukkan keberpihakan kepada siapapun, harus netral, benar-benar netral. Terkait dengan nanti milih siapa, yaitu di bilik suara hak Anda untuk memilih siapa ya. Nggak boleh juga di capture fotonya ya. Betul. Nah, informasi selanjutnya terkait dengan bencana yang seringkali terjadi di Pulau Jawa. Ini mendapatkan perhatian khusus ya dari Walhi Region Jawa dalam konferensi persnya beberapa saat yang lalu. Lalu seperti apa solusi dan reaksi untuk bisa menghadapi bencana yang memang saat ini sedang tinggi-tingginya? Pemirsa, berikut rekomendasi dari Walhi. Akhir-akhir ini terjadi berbagai bencana di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, mulai dari banjir hingga puting beliung. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sepanjang 2023 terjadi 5.365 bencana di Indonesia, yaitu kebakaran hutan dan lahan 2.051 kejadian, cuaca ekstrim 1.261 kejadian, banjir 1.255 kejadian, longsor 591 kejadian, kekeringan 174 kejadian, dan abrasi serta gelombang pasang 33 kejadian. Ustaz, aku udah pernah cerita kayak waktu tahun lalu ya. Jadi Jawa, all you can eat makan di hotel kan tersebut merupakan dampak dari krisis iklim yang didorong oleh faktor multidimensi, diantaranya faktor politis dalam hal kebijakan dan faktor ekonomis dalam hal praktik eksploitasi sumber-sumber alam. Menyikapi hal tersebut, Walhi berharap pemerintah akan mampu membuat aturan dengan melihat kunci persoalan yang bisa mengakibatkan terjadinya bencana, serta mengkaji ulang kebijakan tata ruang yang kontraproduktif dengan beberapa undang-undang. Itu adalah situasi nyata yang tengah kita hadapi begitu. Apalagi 150 juta lebih penduduk Pulau Jawa, bahkan yang dari kecil sampai besar, bahkan yang belum lahir pun itu terancam itu dengan situasi demikian, situasi bencana iklim, krisis air dan lain-lainnya.
Maka dalam situasi ini tentu kami dari EDRJ Jawa itu sama-sama menyampaikan kepada pemerintah khususnya baik pusat, provinsi, kabupaten maupun kota untuk benar-benar melihat kondisi yang real terjadi begitu dan membuat kebijakan serta aksi yang memang benar-benar menjawab situasi yang real juga dan berbasis pada partisipasi dan keterbukaan dan juga melibatkan banyak orang, itu intinya gitu. Jangan sampai membuat aturan ataupun kebijakan di sini yang hanya memfasilitasi segelintir orang saja gitu, tapi nggak pernah melihat kunci persoalannya. Sementara itu, Walhi Jawa Barat pun menyoroti perilaku pemerintah yang berikan izin pembangunan di berbagai kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau ataupun yang bisa mengakibatkan bencana lingkungan. Budi Hartati, Bandung TV. Ya, semoga tidak hanya perhatian dari Walhi saja, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat ya, peduli dengan rawan bencananya daerah yang ada di sekitar kita. Mau di gunung, takut longsor, kemudian juga gempa dan lain sebagainya. Di pantai, takut tsunami atau gempa juga, gitu kan. Di pusat kota, banjir. Macet sudah pasti. Sudah pasti. Pemirsa, tentunya ini membuat kita selalu waspada dan juga menjaga ekosistem yang ada. Ini adalah tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah. Salah satu gebrakan yang baru saja dilakukan oleh Pemkot Bandung melalui sekdanya Pak Emma Sumana adalah memberantas preman-preman yang ada di pasar dengan lokalisasi parkir dan juga jam operasional pasar tradisional. Nggak boleh dari jam 6 kata Uni. Lebih dari jam 6 pagi nggak boleh, harus bersih. Karena apa? Macet kemudian kalau misalnya ada suatu hal yang urgent, ambulans, kemudian pemadam kebakaran itu akan terganggu mobilisasinya. Intinya harus bangun lebih pagi dan bertransaksi lebih dini ya. Atau gini, jangan menjadikan hal tersebut jadi pembenaran. Maju dikit-dikit habis deh itu jalan oleh para pedagang. Cuma sebentar pagi aja kok nggak sampai siang sana. Tapi sampai jam 10 juga ada, efeknya sampai jam 10. Betul sekali. Kita juga masih punya informasi lainnya, kita tahan dulu ya. Iya, Halo Bandung. Karaos Bandung. ASU mengupas informasi berbagai pendidikan di Jawa Barat. Jangan lewatkan A3 Asa Asi Asu setiap Senin pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Kasuan-suan durian dipaksa megang. Informasi selanjutnya datang dari dunia kriminal. Ini residivis yang sudah buron 6 bulan akhirnya tertangkap kembali. Ini adalah pelaku pedofilia. Nah, seperti apa kronologis kejadian tersebut dan bagaimana proses penangkapan residivis itu, pemirsa, berikut informasi lengkapnya. Selama 6 bulan buron, akhirnya tersangka pelaku pedofilia diringkus jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Pelaku berinisial S ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Bandar Lampung. Penangkapan tersangka diawali adanya temuan mayat manusia diduga seorang bocah perempuan yang sudah menjadi kerangka atau tulang belulang di kawasan Pantai Ranca Eco, Kampung Cikakap, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Agrabinta, pada 27 Juli 2023 lalu.
Hasil penyelidikan polisi, tulang belulang mayat bocah perempuan tersebut diduga dibunuh setelah sebelumnya diduga paksa pelaku. Dari berbagai barang bukti dan keterangan pelaku, tindak pidana kekerasan anak itu mengerucut kepada tersangka S. Polisi pun memburu pelaku hampir 6 bulan hingga akhirnya berhasil ditangkap di Kampung Camping, Kecamatan Pringsewu, Lampung. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Azari Kurniawan, selama ini pelaku bersembunyi di sekitar lokasi penangkapan di sebuah gubuk. Modus yang digunakan pelaku diawali saat korban pulang sekolah. Korban kemudian bermain dengan teman-temannya. Tersangka rupanya tertarik dengan korban, lalu korban diajak ke pesisir pantai Ranca Eco, Desa Cikakak, Kecamatan Agrabinta. Tersangka kemudian memperlihatkan video-video porno kepada korban. Kemudian korban diperkosa oleh pelaku, korban berupaya meronta dan pelaku mencekik korban hingga akhirnya tewas. Kasus pembunuhan atau tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan matinya anak tersebut disertai dengan tindak pidana pemerkosaan. Didahului bersyukur, alhamdulillah, setelah kurang lebih 6 bulan kita cari-cari pelakunya, di mana pada saat itu sekitar hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 kita dihebohkan dengan penemuan kerangka diduga anak-anak perempuan di TKP, yaitu sekitaran pantai Ranca Eco, Kampung Cikakap, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Agrabinta, Kabupaten Cianjur. Tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35/2014 atas perubahan Undang-Undang RI nomor 23/2002 tentang perlindungan anak dan pasal 285 KUH pidana dengan ancaman hukuman maksimal bisa seumur hidup atau 20 tahun penjara. Heri Setiawan, Bandung TV. Iya, pemirsa, itu tadi penangkapan dari seorang residivis yang buron 6 bulan ya. Betul sekali. Semoga diberikan hukuman yang membuat efek jera kepada pelaku sehingga tidak rajin keluar masuk tahanan ya. Udah ya, kapok lah ya. Harusnya. Dan informasi berikutnya ini berkaitan dengan adanya ratusan umat Hindu Bandung Raya dan Cirebon yang baru saja mengikuti upacara melasti di Pantai Pelabuhan Segara, Cirebon. Bagaimana kegiatan tersebut? Kita lihat di tayangan berikut ini. Ratusan umat Hindu dari Bandung Raya, Cirebon, Indramayu, dan sekitarnya berkumpul di Pantai Pelabuhan Segara Cirebon pada hari Minggu 3 Maret 2024 untuk melaksanakan upacara melasti. Upacara ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1946 atau tahun 2024 Masehi. Upacara melasti di Pantai Pelabuhan Segara Cirebon berlangsung dengan hikmat dan lancar. Umat Hindu yang hadir di sini begitu antusias mengikuti prosesi upacara. Bagi umat Hindu di wilayah Bandung Raya yang berasal dari Kota Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat, kegiatan ini merupakan upacara melasti pertama yang diadakan di pantai. Upacara melasti merupakan ritual penting bagi umat Hindu untuk menyambut Hari Raya Nyepi. Upacara ini merupakan wujud penyucian diri dan alam agar umat Hindu dapat memasuki tahun baru Saka dengan hati yang bersih dan penuh kedamaian. Ketua PHDI Provinsi Jawa Barat, Brigjen TNI Purnawirawan I. Maderiawan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang turut mendukung dan mensukseskan kegiatan upacara melasti dan mengajak untuk mensukseskan Hari Raya Nyepi tahun Saka 1946 dengan kegiatan yang rukun, tertib, damai, dan guyup. Om Swastiastu, Sampurasun, Angayu Bagio atas Asung Kertawaro Nugraho Ido Sangyang Widiaso. Kami umat Hindu Bandung Raya yang terdiri dari Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat,
Kota Bandung dan Kota Cirebon serta Indramayu sekitarnya, kami dapat melaksanakan kegiatan melasti di pantai Pelabuhan Segara di Cirebon, tentunya dalam keadaan lancar sesuai dengan rencana. Kegiatan melasti merupakan bagian dari kegiatan perayaan Hari Raya Nyepi yang tidak terpisahkan, sehingga umat Hindu dimanapun berada dapat mendukung kegiatan perayaan Hari Raya Nyepi sesuai dengan tema yang ada sekarang adalah Sat Chit Ananda menuju Indonesia maju. Nah, itu tema dari Hari Raya Nyepi, yang dimana artinya adalah dimana pengetahuan mengandung kebenaran dan kebaikan. Dengan demikian, mari umat Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, kita dukung, kita sukseskan kegiatan Hari Raya Nyepi tahun Baru Saka 1946, tahun 2024 Masehi, tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang rukun, tertib, damai, dan guyub. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om Rahayu. Dengan melangsungkan upacara melasti ini, umat Hindu meyakini bahwa mereka dapat meningkatkan serada dan bakti kepada para dewata, menghanyutkan penderitaan masyarakat, menghilangkan papa klesa, dan mencegah kerusakan alam. Karena tujuan melasti adalah untuk dapat mengikuti tuntunan para dewa sebagai manifestasi Tuhan. Dengan mengikuti tuntunan Tuhan, manusia akan mendapatkan kekuatan suci untuk mengelola kehidupan di dunia ini. Iya, itu dia tadi kegiatan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang beragama Hindu tentunya. Dan ini biasanya rutin mereka lakukan ya? Iya, karena perayaan Hari Nyepi juga kan yang rutin setiap tahun hadir untuk mereka para umat Hindu. Dan berikutnya adalah rutin nih bagi kita semua untuk bisa staycation. Ya. Kemudian nggak rutin ya kalau nikah tiap tahun ya? Enggak. Tapi menggelar acara tiap tahun rutin mungkin. Atau mungkin iftar teman SD, SMP, SMA di mana tiap Ramadan itu harus dilakukan. Anda bingung? Kita punya solusinya. Nah, nanti kami akan mendatangkan 2 narasumber dari Hotel Patra Bandung. Nah, untuk itu kita jeda dulu sejenak di Halo Bandung. Karaos Bandung, nah. Mau jalan-jalan ke luar negeri? Korea? Jepang? Atau mau umroh ke Tanah Suci? Atau kamu mau yang ini? Mobil listrik Wuling Bingo dan uang tunai 30 juta rupiah setiap bulannya. Jangan sampai ketinggalan, JFX Gold X Gold Championship 2024 sedang berlangsung dari Februari sampai Desember 2024. Transaksi fisik emas di Postpay Gold sekarang. Kumpulkan poin sebanyak-banyaknya untuk bawa pulang hadiah grand prize yang bombastis. Ada 3 kategori yang bisa kamu ikuti. Tiap peserta bisa loh memenangkan lebih dari 1 kategori. Kompetisinya gratis. Tunggu apa lagi? Buktikan kehebatanmu dalam menabung fisik emas bersama kami. Download Postpay sekarang. Ya, pemirsa
pemirsa, seperti janji kita tadi ya, kita akan menghadirkan 2 narasumber yang akan berbagi informasi terkait dengan beragam kegiatan yang akan Anda lakukan di bulan suci Ramadan atau mungkin nanti setelah Lebaran. Baik itu iftar, social event, halal bihalal, atau mungkin acara pernikahan atau gathering, kita akan kasih solusinya ya. Nah, untuk membahas hal tersebut, pemirsa, sudah hadir 2 narasumber kami di studio Bandung TV. Beliau adalah Bapak Denny Somantri selaku General Manager. Kita sapa terlebih dahulu. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain Pak Denny, di sebelahnya juga ada Pak Indra Jordison selaku Sales Executive. Halo, selamat pagi Pak Indra. Halo, selamat pagi. Sehat ya Pak? Iya, siap nih berbagi promo untuk pemirsa Bandung TV? Siap. Itu dia, betul sekali. Karena sekarang sudah ramai mungkin terkait dengan persiapan masyarakat jelang bulan suci Ramadan ya. Dan tidak jarang orang menggelar acaranya tuh di luar rumah. Dan hotel menjadi salah satu referensi untuk berkumpul dengan keluarga atau teman-teman di kala buka puasa di bulan suci Ramadan. Nah, kita tuh pengen tahu banget nih apa yang ditawarkan oleh Hotel Patra. Ini manggilnya Hotel Patra, apa Patra Hotel sih? Patra Hotel. Patra Hotel. Lokasi detailnya di mana? Barangkali ini kan Bandung TV bisa streaming, kemudian TV kabel juga di mana-mana. Pemirsanya nggak hanya di Bandung aja. Bapak bisa ceritakan nih lokasi detailnya seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Santi. Jadi kita di Patra Bandung Hotel namanya. Kita terletak di Jalan Insinyur Haji Juanda atau terkenalnya di Jalan Dago, nomor 132 Bandung. Kita hotel bintang 3 dengan fasilitas kita memiliki 85 kamar serta restoran, kemudian 5 ruang meeting, kolam renang, gym corner, kemudian musola dan area parkir yang cukup luas. Nah, tentunya nanti di bulan Ramadan ini kita akan buka promo Iftar Delight gitu dengan tema Middle East of Dago. Middle East-nya dipindahin ke Dago. Di Dago, iya ya. Kalau misalnya pemirsa Bandung TV ini melalui kawasan Jalan Dago ya. Apalagi mungkin orang luar kota kalau weekend tuh padat membeli oleh-oleh di area sebelah kiri kalau dari Dago bawah. Nah, posisinya hotelnya ada di sebelah kanan ya Pak ya? Iya, dari bawah ya. Dari bawah. Warnanya hijau kalau tidak salah ya. Itu dia. Jadi udah nggak akan sulit cari lokasinya. Udah gampang, pusat kota dekat kemana-mana ya. Iya, dan selain itu juga selain tadi ada tema yang memang khusus diselenggarakan di bulan Ramadan yaitu Middle East ya Pak. Kalau misalnya nih abis nanti Ramadan, kemudian Syawal, halal bihalal, ada yang mau wedding, dan saya juga ini sepertinya butuh referensi barangkali dari mungkin budget, kemudian apa saja fasilitas yang ada di sana. Bisa diceritakan tidak Pak? Ini Pak Indra silakan. Nah, kebetulan saya panggil Mas Indra kan buat di tim salesnya, jadi pas cocok. Silakan Pak. Baik, ya selain itu kita ada fasilitas wedding juga. Untuk package wedding juga cukup terjangkau ya harganya. Hanya dengan 58 juta rupiah itu all in. Jadi tinggal bawa diri aja Mbak. 58 juta bawa diri. Iya, betul. Bawa diri dan bawa calon ya. Karena dari Patra sendiri tidak menyediakan calon ya pemirsa. Jadi dari situ udah termasuk dekorasi semua, kita udah persiapkan semuanya. Dan juga selain itu, selain wedding kita juga ada birthday package juga. Hanya dengan 175.000 itu sudah all in juga, udah birthday cake-nya sudah ada, terus venue juga sudah kita siapkan kayak gitu. Untuk venue sendiri kapasitas standing atau table berapa pax Pak? Kalau kapasitas venue dimulai dari 15 pax sampai 120 pax kita cukup. Khusus untuk wedding bisa sampai 250 gitu. Ini jadi sangat rekomen sekali ya, apalagi sekarang tuh udah orang sudah memilih orang hanya terdekat saja dan yang kita kenal yang pasti ditentunya diundang gitu kan. Dulu tuh udah ribu-ribu setelah after Covid ini intimate jadi intimate. Saya pikir hanya berlaku untuk Covid saja. Pada saat Covid itu ternyata sampai sekarang itu masih tetap menjadi pilihan gitu ya. Dan tidak hanya untuk bikin social event mungkin. Kalau misalnya di weekend ini kan weekend terakhir sebelum puasa ya. Ini banyak sekali yang menghabiskan waktu di Kota Bandung khususnya menjadi salah satu kota tujuan wisata dipilih untuk berlibur dan staycation. Nah, untuk kamar sendiri yang bisa dipilih oleh pemirsa Bandung TV ini ada berapa kamar dan tipenya apa saja mungkin? Boleh. Kita total 85 kamar dengan 6 tipe. Jadi dimulai dari Deluxe, Deluxe Suite, Premier, Junior Suite, Eksekutif dan Grand Suite yang paling besar.
Khusus untuk Grand Suite itu kita ada private jacuzzi di dalamnya. Ada private jacuzzi. Ada balkon yang menghadap pemandangan area Dago. Juga di eksekutif juga kita ada balkon yang menghadap Jalan Insinyur Haji Juanda. Oke, jadi banyak pilihan ya. Iya. Kalau datangnya sama pasangan berdua, pilih yang mana? Datangnya sama keluarga, pilih yang mana silahkan. Atau mungkin kebetulan lagi ada tugas corporate-nya mau apa namanya? Gathering, itu juga tinggal pilih. Diskusi saja sama bapak-bapak ini ya. Oke, nah selain dari tipe kamar, tadi fasilitas tempat juga sudah disampaikan. Nah, untuk bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan hari ini juga pasti informasi terkait iftar ini sangat ditunggu sekali ya Pak ya. Nah, untuk masyarakat Bandung biasanya bahkan tidak sedikit mereka sudah booking dari sekarang ya besar ya. Iya, karena pasti mau injury time tuh suka. Grupnya udah bikin dari sekarang nih. Udah penuh semua dan ini kalau kita lihat traffic untuk pemesanan iftar dan juga nanti halal bihalal, Hotel Patra Bandung tentunya punya perbedaan nih pada saat pandemi. Sebelum pandemi sampai sekarang bisa dikatakan setelah pandemi seperti apa Pak ini? Iya, memang setelah pandemi ini mungkin apalagi tahun lalu itu seperti kayak puncaknya orang yang sebelumnya hanya bisa di rumah ya. Kemudian diperbolehkan untuk iftar di luar ya. Kita makan di luar bersama itu sangat membludak membludak sekali. Tahun lalu itu dari dari hari ketiga sampai hari terakhir itu penuh. Jadi dimulai dari hari ketiga ya? Betul. Hari ketiga, mungkin hari pertama, hari kedua sama keluarga dulu ya. Di rumah dulu. Tapi setelah hari ketiga pasti dengan teman, kerabat, sahabat dan juga rekan kantor pastinya. Dari teman TK, SD, SMP, semua itu. Semua jadi reunikan akhirnya jadinya. Biasanya menu untuk iftar berapa banyak Pak? Itu kita cukup banyak karena memang terutama sekarang kayak Middle East, jadi bukan hanya Middle East saja, kita menunya itu mulai dari Nusantaranya pun ada. Dari mulai takjil, kemudian appetizer itu ada Nusantara, sampai main course pun ada, sup, dessert, lengkap semua sampai stall, kita kurang lebih ada sekitar 5 stall. Karena walaupun judulnya Middle East, orang Bandung apalagi ya, begitu azan berkumandang yang dicari gorengan. Betul. Itu di takjil paling laku biasanya. Tapi ada ya berarti ya? Pasti ada. Betul. Kita itu di takjil itu adalah menu paling wajib. Paling favorit ya? Betul, gorengan itu. Betul, walaupun menu utamanya adalah Middle East, tapi tidak jarang menu Nusantara juga menjadi favorit selain dari gorengan tadi ya Pak ya? Betul. Oke, nah ini untuk per pax-nya sendiri dibanderol dengan harga berapa nih untuk yang mau iftar? Untuk iftar ini kita bandrol dari 149.000. Terjangkau ya? Iya, betul. Dan ada promonya beli 10 free 1. Beli 10 gratis 1. Kita boleh jadi agent. Nah, ini tuh ya apa penyemangat untuk si agentnya ini untuk mencari peluang ya. Ayo buka bersama dengan siapa gitu. Jadi buat Anda yang memang sering jadi panitia nih untuk iftar, cari aja 10 dulu biar Anda dapat bonusnya 1 ya. Nah, ini setiap harinya menunya apakah semua dari hari Senin sampai hari Minggu itu Middle East dengan menu yang sama atau ada variasi, Pak? Tidak, jadi berubah-ubah. Middle East ini memang ada setiap harinya, tapi itu pun berbeda-beda. Sisanya menu di main course ataupun di stallnya itu berganti-ganti dari mulai Nusantara, ada mulai dari contoh misalnya dari masakan Padang, kemudian masakan Sunda, kemudian lagi Makassar. Pokoknya Nusantara setiap hari gonta-ganti. Tidak hanya Sunda, tapi tadi dari Makassar juga ada ya? Iya, pokoknya Nusantara menunya ditambah Middle East itu sebagai pusatnya. Ininya, signature atau ininya, apa namanya, ciri khasnya di bulan ini atau di tahun ini. Nah, untuk Middle East-nya sendiri boleh dikasih tahu Pak, menu yang akan dihadirkan, kebayangnya apa gitu untuk pemirsa Bandung TV? Biasanya yang paling ini adalah swarna. Jadi mau beef swarna atau lamb swarna, terus juga ada kebab. Biasanya iya, chicken kebab atau kebab Turki. Kemudian kalau nasi kayak nasi biryani. Nasi biryani yang besar-besar tuh berasnya. Itu dibanderol dengan 149.000. Wow, ini sangat all you can eat itu. All you can eat. Kalau orang sudah bilang sawarna gitu ya. Sekenyangnya silahkan Anda pilih karena setiap harinya menunya beda-beda. Mungkin untuk yang mau reservasi apakah ada kontak yang bisa dihubungi atau via Instagram atau bagaimana, Pak? Iya, ada, kita bisa langsung kontak ke hotline kita. Di hotline-nya di 0812 9817 0202 atau langsung ke teras Dago Restonya di 08
1313559945. Nah, itu dia, silahkan dari sekarang para panitia iftar ya. Iya, langsung booking, jangan sampai nanti mepet-mepet. Biasanya kan orang suka mepet-mepet ya. Giliran kontak udah full book. Iya. Oke, untuk ini sendiri Pak, kalau misalnya ada corporate atau ya geng lah katakanlah teman sekolah yang emang pengen private terpisah dari umum, itu bisa Pak? Bisa. Boleh. Untuk itu bisa, cuma kita ada venue juga selain yang untuk regulernya, itu ada kita kapasitas yang sampai 150 juga bisa, tapi beda lantai dengan restoran, jadi dia lebih private. Oh, lebih private, jadi khusus untuk apa namanya, misalnya 50 orang saja, tidak harus tergabung dengan tamu lain ya. Kalau teman saya nih bulan puasa, biasanya dia malas masak. Sebenarnya nggak bulan puasa ya, bulan biasa juga malas masak. Kebetulan mungkin Shanti mau sama suami sama anak mau staycation di bulan Ramadan, jadi nggak mau masak sahur. Itu ada paket khusus nggak Pak? Iya, kita untuk room ada paket khusus di 599.000. Itu sudah termasuk takjil, mohon maaf, sahur ya, atau breakfast, tergantung pilihannya. Kalau muslim silakan ini. Boleh menjadi salah satu ini ya, solusi untuk yang memang pengen staycation sekalian untuk menikmati libur awal Lebaran. Staycation dulu. Jadi bangunnya nggak usah kepagian banget untuk masak sahur ya. Sudah disiapkan di hotel langsung. Ini luar biasa sekali. Perlu khawatir ya di. Iya. Dan kalau kita lihat biasanya kalau ada event yang menghadirkan banyak orang, pasti juga yang harus diperhatikan adalah lahan parkir ya Bapak. Nah, betul sekali. Juga, tempat beribadah, apalagi nanti buka puasa semuanya ngabring gitu ya Pak ke musola. Nah, seperti apa nanti strategi dari manajemen untuk bisa mengatur alurnya sedemikian rupa sehingga tidak hanya nyaman makan, tapi nyaman dengan bidang yang lainnya. Setelah sejeda berikut kami kembali untuk Anda di Hall Bandung. Karaos Bandung, Nak. Hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Changjiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun ayam, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal yang diolah secara higienis dan modern dan juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Changjiang TCM buka praktek setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu atau hari besar tetap buka kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Changjiang TCM beralamatkan di Jalan Raya Barat Wanayasa, Komplek Ruko Multi Mandiri, Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Patokannya pas di samping Bank Mandiri KJP Wanayasa atau di depan Bank BJB KJP Wanayasa. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 087879895999. Bebaskan kacamata Anda bersama Klinik Pengobatan Herbal Changjiang TCM.
pemirsa masih bersama Pak Denny Sumantri selaku General Manager dan juga Pak Indra Jordison selaku Sales Eksekutif ya dari Hotel Patra Bandung. Tadi sudah berbicara mengenai paket iftar, kemudian kalau misalnya mau menginap staycation di bulan suci Ramadan juga sudah disampaikan fasilitas yang bisa didapat apa saja. Nah, selain dari itu tadi teman saya juga bertanya, datang kalau misalnya menjelang azan maghrib tuh kan suka macet ya, tricky, belum lagi kalau cari parkir. Iya. Gimana nih untuk parkiran di Patra sendiri, Pak? Ya, untuk Patra Bandung ini memiliki area parkir yang cukup luas. Kita cukup menampung sampai 78 mobil. Gitu. Kemudian untuk area ibadah pun kita siapkan nanti di area hotel untuk musola untuk beribadah ketika maghrib tiba. Karena pasti jadi favorit loh iftar di Patra. Secara lokasinya strategis Dago gitu, bukan area yang harus muter balik jauh dan lain sebagainya. Ini Dago pusat kota Bandung gitu ya, pasti akan menjadi referensi utama untuk iftar di sana. Nah, selain itu tadi banyak promo yang memang ditawarkan kalau kita punya beberapa event mengenai venue-venue yang ada. Kemudian uniknya hotel Patra ini apa sih dibandingkan dengan hotel yang lain? Kalau kita lihat di Instagramnya, kemudian di Google review-nya kan luar biasa, Pak. Apalagi dengan kolam renangnya yang ikonik banget. Nah, seperti apa, Pak? Boleh diceritain? Boleh diceritakan? Boleh. Kebetulan untuk Patra Bandung sendiri ya seperti yang tadi dibilang, untuk lokasi yang strategis. Jadi siapapun mau orang lokal ataupun di luar kota yang tahu kawasan Bandung, Dago itu udah pasti tahu lah ya. Itu yang tempatnya. Kedua juga kita selain itu kita punya beberapa package menarik. Jadi untuk setiap orang yang tidak menginap di Patra pun bisa berkunjung ke Patra untuk menikmati beberapa hidangan dari restoran kami, ataupun untuk berenang pun bisa. Boleh ya, walaupun tidak menginap di sana ya? Betul, walaupun tidak menginap di sana bisa. Sekaligus di kolam renang itu sendiri pun bisa mengadakan event-event tergantung kebutuhan arisan, atau misalkan mau hanya berenang pun kita ada package yang sudah include dengan makanan. Jadi kalau anak-anak mau berenang di weekend ya? Jadi nggak ada zaman kayak kita dulu bawa mie instan, enggak. Atau datangnya ke khusus tempat renang gitu. Biasanya nggak ada pilihan lagi, udah ke sana. Karena banyak banget pilihan untuk anak-anak kita ya. Ini ada harga khusus mungkin untuk tadi paket berenang selain yang menginap di sana? Ada. Untuk paket berenang sendiri kita namakan resik. Renang asik. Oh, resik renang asik. Oke. Ya, di situ kita hanya 85.000. Itu sudah termasuk berenang, juga makanan pilihan, ada mie instan, ada roti bakar, atau bisa kravel. Oh, seru ya. Anak-anak seru nih, kravel ya. Itu yang bikin unik tadi kolamnya katanya. Betul. Boleh diceritain nggak seunik apa sehingga pemirsa Bandung TV mungkin bisa membayangkan sambil lihat Instagramnya ya? Ya, kolam kita itu uniknya berbentuk bunga. Khas bunga kota Bandung itu Patra Komala ya. Itu juga selain itu ada spot di mana itu kita air hangat. Oh, ada air hangat. Ada air hangat untuk anak-anaknya. Untuk anak-anak ya. Seperti itu. Dan ya kalau untuk Gen Z bilang mungkin Instagramnya. Instagram secara mau kemana aja tuh handphone tuh harus di dalam genggaman ya. Tapi safety kan Pak kalau renangnya. Kemudian ada guide-nya juga di sana. Karena orang tua pasti kan khawatir nih. Gimana? Itu safety Mbak. Jadi guide-nya kita ada yang incas di sana. Juga untuk operasionalnya kita dari pagi, dari jam 7 pagi sampai sore jam 6 sore kita open. Di situ didampingi guide-nya, dan juga kita ada beberapa rules yang harus dipatuhi oleh pengunjung. Juga kita kita sediakan keperluannya seperti handuk, terus ban juga kita ada. Oke, jadi nggak usah perlu bawa dari rumah banyak-banyak karena semuanya sudah disiapkan oleh Patra. Betul, sudah lengkap di sana. Nah, itu berbicara mengenai tadi anak-anak yang mau renang bisa di sana, bikin social event sebenarnya belum kita bedah semua. Tadi di awal sudah kita sampaikan terkait dengan wedding ya. Mungkin untuk kalian yang baru bergabung, Pak, bisa di-mention kembali terkait paket wedding yang bisa didapatkan dengan harga berapa dan untuk berapa packs. Boleh. Paket wedding yang kita miliki dimulai dari 58 juta rupiah. Itu untuk 100 packs. Oke, 100 packs. Untuk yang sudah termasuknya itu adalah venue, dekorasi, make up, termasuk wedding organizer, sudah entertain, itu sudah termasuk semua dengan harga segitu. Kalaupun misalkan ada penambahan packs, itu cukup menambah 175.000 per packs. Per packs ya? Ya.
Oke, tambahannya 175.000 per pax. Itu untuk wedding. Kemudian tadi ada birthday juga ya, Pak? Birthday ada paket berapa nih, Pak? Birthday kita di 175.000 per pax, sudah include birthday cake, juga venue dan standar sound system. Oke, itu jadi nggak usah mikirin sound dan birthday cake-nya, tinggal pilih mau yang kayak gini gitu misalnya birthday cake-nya gitu ya? Ya, betul. Oke, itu untuk birthday nih. Kemudian untuk gathering atau seminar corporate? Boleh. Untuk seminar atau meeting ya, mungkin kalau meeting kita dimulai dari harga di 350.000. Itu dari mulai half day half day, full day dan one day sampai makan malam kita available. Oke. Begitu untuk harga dimulai dari 350.000 sudah all in termasuk venue, fasilitas meeting dan juga meals. Ya, dari mulai coffee break, makan siang atau makan malam. Oke, sampai berapanya silahkan ngobrol sendiri lah ya. Negosiable memang ada yang bisa dibicarakan dengan baik. Oke, bulan puasanya beres, Bu Stan. Ya. Lebaran. Halal bihalal dong. Betul. Lebarannya sendiri mungkin ya. Ini teman saya juga biasa Pak, kalau lebaran dia cari yang aku simple pengen di hotel aja gitu. Boleh. Ya. Gimana nih, ada paket promonya nggak? Baik, untuk lebaran itu kita ada promo kamar start dari 975.000. 975.000 ya? Betul, untuk tipe 11, kemudian kan kita ada 6 tipe ya, sampai tipe di Grand Suite itu kan pilihan, karena kalau family itu kebanyakan pengen tipe di Grand Suite itu kan ada jacuzzi-nya, kemudian ada balkoninya, dengan view ada yang ke kota dan juga ada yang ke Tangkuban Perahu. Oke. Iya. Itu start from berapa Pak? Untuk Grand Suite itu di start di 3 juta. 3 juta, oke. Itu sudah termasuk makan breakfast menu lebaran ya? Betul, breakfast untuk 4 orang untuk tipe Grand Suite. Oke, kalau misalnya lebaran di Patra nih, apakah mereka-mereka yang terbiasa dengan menu lebaran bisa menikmati menu tersebut Pak? Betul, di lebaran kita juga menyiapkan menu pastinya nuansa lebaran. Ketupat kita sayur, mengikuti opor betul gitu. Ketupat sayur, kemudian opor. Kita mengikuti untuk menu makanannya. Nah, itu ya. Wow, udah membayangkan. Saya belum udah kebayang lebaran ya. Lebaran ya. Pak, ini akhir dari perbincangan kita. Sebelum kita berpisah dari pemirsa Bandung TV yang menyaksikan kita, ada pesan-pesan dari kedua bapak-bapak ini untuk terus mengajak pemirsa datang ke Patra. Silahkan Pak. Baik, untuk pemirsa Bandung TV dan sahabat Patra, jangan lupa untuk di bulan Ramadan nanti kunjungin kami di Patra Bandung Hotel dengan nuansa Middle East of Dago, dengan harga mulai dari 149.000 per pax dan juga ada promo beli 10 free 1. Pastinya dengan kita berkumpul bersama rekan, keluarga dan semua yang kita sayangi, buka bersama akan menjadi lebih indah. Itu dia, buka bersama akan menjadi lebih indah. Itu garis bawah ya, garis bersama bawah. Patra. Di tempat yang oke. Iya, di Instagramable. Pak Indra, silakan. Boleh. Kalau dari saya mungkin ingat Bandung, ingat Patra Bandung. Asik. Dan ingat Pak Indra. Betul. Nah, itu dia. Ingat Pak Indra. Kontak mau bikin sosial event apapun termasuk halal bihalal nanti ya Pak Indra ya. Ada paket berapa halal bihalal? Halal bihalal kita dari 175.000 per pax, mulai minimal pemesanan di 15 pax. Nah, boleh di Bandung TV kalau mau halal bihalal ya, Pak Alit boleh di kontak. Nanti kita bikin acara di sana ya. Itu dia pemirsa informasi. Instagram mungkin kalau misalnya ada yang mau cari info di. Oh ya, untuk Instagram kita follow di patrabandung.hotel. Website? Untuk website www.mypatrahotels.com. Itu dia lengkap semua. Miminda langsung gercep balas ya Pak ya. Langsung. Silakan kalau misalnya tidak sempat tadi menyimak tayangan kami, Anda bisa langsung tanya-tanya via Instagram ya misalnya. Langsung admin akan membalasnya. Dan terima kasih banyak nih atas informasi yang luar biasa dan juga pasti memberikan inspirasi untuk pemirsa Bandung TV bisa memilih Hotel Patra Bandung untuk bisa berkumpul dengan keluarga, lebaran, puasa, bahkan sosial event yang lainnya ya. Betul. Sehat terus Bapak-bapak, sukses atas semua kinerjanya dan salam untuk teman-teman yang di sana. Betul. Semoga iftar Ramadan yang lainnya rame. Betul sekali. Kita bertemu di Patra ya nanti pada saat buka puasa bersama. Saya Bagus Awu pamit undur diri. Saya Kesana juga pamit. Halal Bandung. Karaos Bandung Nawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar pemirsa Info Sehat, bersama saya Banyu Nugra. Nah pemirsa, saya tidak sendirian, sudah ada seseorang yang cantik cerita, ada Ibu Mira nih. Halo. Ini host partner saya selalu ada ya. Ya. Bersama siapa?